Yo, what is up guys? Apa kabar hari ini? Mimin doakan semoga kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul I Am Number 4, di mana bercerita tentang 9 bayi dari planet lain yang melarikan diri dan terdampar di bumi. Saat itu 9 bayi ini akan memiliki kekuatan super dan tak bisa dikalahkan. Penasaran kan gimana serunya film ini? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali di sebuah pedalaman hutan. Terdapat seorang pria yang bersama remaja yang baru saja terbangun dari tidur karena ada yang mengusik mereka. Tiba-tiba pria itu tertarik, lalu remaja itu pun berlari dengan cepat dan segera melompat. Ia kemudian ditangkap oleh makhluk aneh yang mengincar kalung remaja itu. Setelah mendapatkan kalungnya, makhluk itu menancapkan pedangnya sehingga si remaja pun tewas lalu berubah menjadi debu. Makhluk aneh itu adalah The Mogadorians. Scene lalu berpindah menampilkan seorang pria yang juga memiliki kalung yang sama seperti remaja tadi. Dia adalah nomor 4. Di malam harinya, nomor 4 menemui wanita yang bernama Nicole untuk berenang berdua. Tiba-tiba nomor 4 merasa kesakitan pada kakinya. Ia kemudian beranjak ke tepi pantai, lalu muncullah sesuatu yang bercahaya sehingga membuat orang-orang ketakutan melihatnya. You know, showboating like that. Pada keesokan harinya, nomor 4 terbangun di pinggir pantai, lalu datanglah Henry yang merupakan guardian pelindungnya. Nomor 4 merasa kesakitan akibat tewasnya nomor 3. Henry pun mengajak nomor 4 untuk segera pergi ke tempat baru untuk melindungi diri dari ancaman para Mogadorians. Nomor 4 adalah alien yang berasal dari planet Lorien. Dia pergi ke bumi bersama dengan 8 anak lainnya yang masing-masing memiliki pelindung seperti Henry. Para Mogadorians hanya bisa membunuh mereka secara berurutan, mulai dari nomor 1 hingga nomor 9. Karena nomor 1, 2, dan 3 sudah tewas, maka kini giliran nomor 4. Henry kemudian memberi identitas baru pada nomor 4, yaitu John Smith. Henry dan John pergi ke rumah usang yang ada di Paradise untuk bersembunyi dari para Mogadorians. Tanpa mereka sadari, ada seekor kadal yang mengikuti mereka lalu berubah menjadi anjing yang dipelihara oleh John. John memberi nama pada anjing itu yaitu Bernie. Scene lalu berpindah menampilkan seorang wanita yang mengobrak-abrik rumah lama Henry dan juga John. Ia kemudian membakar rumah John untuk menghilangkan jejak dari para Mogadorians. Wanita itu adalah si nomor 6. Di sisi lain, John memutuskan untuk pergi bersekolah. Hal itu tentunya ditentang oleh Henry karena itu berisiko tinggi dan membuat Mogadorians bisa menemukannya. Namun, John bersikeras meyakinkan Henry bahwa ia bisa menjaga diri. Henry pun mengalah lalu memberikan handphone pada John untuk bisa tetap berkomunikasi dengannya. Saat berada di sekolah, John berusaha menutup diri. John kemudian pergi ke ruang guru untuk mengurus kepindahannya. Ia tanpa sengaja melihat seorang gadis yang ditegur karena sudah mengunggah foto seorang guru ke website miliknya tanpa izin dari guru tersebut. Gadis itu bernama Sarah. Sarah yang kebetulan melewati John ditugaskan untuk mengantarkan John ke lokernya. Setelah berkenalan singkat, Sarah pun pergi. Tak lama kemudian, datanglah pria bernama Mark yang merupakan mantan Sarah. Mark berbasa-basi dengan John lalu pergi sambil mengganggu Sam. Ketika jam istirahat tiba, Sam lagi-lagi diganggu oleh Mark dan juga teman-temannya. John pun membantu Sam lalu membalas perbuatan mereka. Ternyata Sarah diam-diam memperhatikan John dan memotret wajahnya. Scene pun berpindah pada malam harinya. John mencari website milik Sarah dan ia menemukan wajahnya yang terpampang di sana. John pun tersenyum, namun senyumannya perlahan luntur karena Henry ternyata menghapus foto-fotonya agar Mogadorians tak menemukan lokasi mereka. Tell that's the principal with the fish tank for an office. Oh, John Smith. What's up, man? You new? Where you from? Santa Fe. Oh, New Mexico. You need anything, you ask us, okay? We got you. You're talking to me, big guy. Sorry, Sam.
Heads up! UFO, bro! Hey, you okay? Di sisi lain, saat John mengikuti kelas malam, Mark duduk di belakangnya lalu memberi peringatan pada John untuk tidak mendekati Sarah. Tiba-tiba, tangan John mengeluarkan cahaya dan tubuhnya berkeringat luar biasa. John pun langsung berlari keluar kelas dan bersembunyi di gudang. Ia mencoba menghentikan cahaya itu, namun tak kunjung meredup. Akhirnya, Henry pun datang kemudian membantunya. Henry meminta John untuk mengendalikan emosinya, hingga akhirnya cahaya itu pun perlahan-lahan mulai meredup. John bertanya pada Henry apa yang barusan terjadi. Henry pun berkata bahwa itulah kekuatan yang dimiliki oleh ke-9 anak. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Jika mereka semua bersatu, maka kekuatan mereka akan semakin kuat dan mampu mengalahkan para Mogadorians. Henry memperingati John untuk berhati-hati dalam menggunakan kekuatannya. Setiap hari kekuatan itu akan tumbuh semakin kuat. Henry melarang John menggunakan kekuatannya, tetapi John secara diam-diam pergi ke hutan untuk berlatih menggunakan kekuatannya. Jesus, dude, you are so... Your parents were members of the Lorien Guard. You've inherited their ability to learn to control them. Okay. So what now? In the meantime, your powers will only draw attention. You keep yourself in check. You understand? Scene pun berpindah menampilkan seorang Mogadorian yang membeli banyak makanan. Ia menyamar menjadi seperti manusia lalu merubah penampilannya dan memberikan makanan tersebut pada Mogadorians lainnya. Di sisi lain, John tanpa sengaja melihat Sarah yang ada di toko kamera. Setelah Sarah keluar, John pun menyapanya lalu berlanjut dengan perbincangan yang berakhir di rumah Sarah. Sarah mengajak John untuk makan malam bersama keluarganya. Keluarga Sarah menyambut John dengan hangat dan juga sangat ramah. Sarah kemudian membawa John masuk ke kamarnya untuk melihat hasil jepretan Sarah yang banyak dan juga sangat memukau. Ketika suasana sedang romantis, tiba-tiba Bernie menggonggong memanggil John untuk segera pulang dan tanpa mereka sadari, ada Mark yang mengawasi mereka dari dalam mobil. Scene lalu berpindah menampilkan John yang berteman dengan Sam. Saat mereka membuka loker, tiba-tiba cat merah mengenai wajah mereka. Sam pun menjadi panik lalu mencari foto ketika ia bersama ayahnya. Sayangnya, foto itu terkena cat tersebut. Sam pun marah lalu mulai melabrak Mark. Namun tenaga Sam tak sebanding dengan Mark, sehingga John pun berinisiatif untuk membalas perbuatan Mark. Usut punya usut, Mark ternyata tak suka jika John berdekatan dengan Sarah. John yang ingin melawan Mark terpaksa harus meredam emosinya karena ada banyak orang yang menonton mereka. Sam kemudian memberikan baju bersih pada John lalu mencuci foto ayahnya yang bernama Malcolm. Saat menceritakan tentang ayahnya yang merupakan seorang antropologis, Malcolm terobsesi pada hal-hal berbau astronomi, seperti halnya UFO dan para alien. Malcolm bahkan menghabiskan seluruh waktunya untuk mempersiapkan beberapa hal untuk menyambut kedatangan alien. Did you have a nice time last night? There you go, John. Yeah. UFOs and shit. Freak show stuff. Nobody wants to admit their dad's a freak. Di sisi lain, Henry mencari tahu tentang ayah Sam yaitu Malcolm yang menghilang secara misterius karena diduga diculik oleh para alien. Ia kemudian pergi ke pabrik besi yang dulunya adalah tempat Malcolm bekerja. Sesampainya di tempat itu, Henry tanpa sengaja menginjak lantai rapuh yang merupakan jalan tersembunyi menuju ruang bawah tanah. Henry menemukan batu berwarna biru yang kemudian ia bawa pulang ke rumah. Scene lalu berpindah pada malam harinya. John pergi ke pasar malam untuk bertemu dengan Sarah. Mereka berdua kemudian memasuki rumah hantu, sedangkan Sam yang sekilas melihat mereka pun mengikuti dari belakang. Setelah keluar dari rumah hantu, tiba-tiba sekelompok orang menyerang John, sedangkan Sarah dibawa pergi oleh seorang pria. John pun menggunakan kekuatannya untuk melawan musuh. Secara diam-diam, Mark memperhatikan kejadian itu. Di sisi lain, Sarah ternyata dibawa untuk menemui Mark dan serangan tadi adalah ulah dari anak buah Mark.
Sarah berusaha untuk pergi meninggalkan Mark, lalu datanglah John dan membalas perbuatan Mark dengan mematahkan lengannya. Tapi Sarah menghentikannya. Setelah kejadian itu, John dan Sarah pun berpisah. John kemudian mencoba kekuatannya untuk menghancurkan lampu jalanan. Ia mendapat pesan dari Sam yang berkata bahwa Sam melihat John menggunakan kekuatannya. Sam ingin John segera menemuinya di dekat jembatan. John pun menurut dan Sam bertanya apakah John bukan manusia. Dan Sam mengancam akan menyebarkan foto di handphonenya. John pun menjadi marah, kemudian mengambil handphone Sam untuk memeriksanya yang ternyata hanya berisi foto-foto konyol Sam. Sam memohon pada John untuk menceritakan asal-usulnya, sehingga John pun berkata jujur bahwa semua hal yang diteliti oleh Malcolm tentang alien adalah benar. Sam pun bersorak girang dan merasa lega karena terbukti sudah bahwa ayahnya tidak gila. Pada keesokan harinya, datanglah seorang polisi untuk menginterogasi John tentang kejadian semalam ketika John melawan orang suruhan Mark. John tak mengakui perbuatannya sehingga polisi itu pun tak memaksa lalu pergi dari sana. Henry kemudian menunjukkan video ketika John bersama Nicole di pantai. Henry merasa terancam dan tidak aman karena Mogadorians bisa saja mengetahui lokasi mereka sekarang. Henry pun mengajak John untuk pergi ke tempat lain. Tapi John menolaknya karena ia tak bisa meninggalkan Sarah. Henry pun menjadi marah, namun John tetap pada pendiriannya. Ia menggunakan kekuatannya untuk melawan Henry, tapi kekuatannya itu berhasil dikalahkan oleh Henry. Almost spent the night in the hospital. You said it was 4 Yeah, 4. on the football team. That's right. You know, that was his throwing arm that got hurt. Actually, with a girl, so I wasn't paying any attention. If you want to pick the next place, that's It's fine. not my fight, and it never was. I'm not going. Live. And it wasn't so you could come here and experience puppy love like a real live. That now. Okay? Scene pun berpindah menampilkan John yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ia kemudian mencari Henry dan menemukan kotak aneh. John mendapatkan telepon dari orang asing yang menyuruhnya pergi ke suatu tempat. John menelepon Sam untuk membantunya pergi ke tempat itu. Mereka berdua pun pergi bersama hingga malam hari tiba, barulah mereka sampai di tempat misterius itu. Sam yang ternyata membawa senjata diperintahkan John untuk kembali ke rumah karena di sana terlalu berbahaya. John pun pergi sendirian, tapi Sam tetap mengikutinya. Lalu tiba-tiba seseorang keluar dari rumah itu lalu pergi menggunakan mobil. John menyuruh Sam untuk mengikuti pria itu, sedangkan John tetap melanjutkan misinya menggeledah rumah tersebut. Setelah lama berjalan, John menemukan Henry yang sedang digantung oleh seorang pria. John pun menyingkirkan pria itu lalu menyelamatkan Henry. Kemudian datanglah pria bermobil tadi bersama dengan Sam dan mengancam akan membunuhnya. Tapi John berhasil mengalahkan pria itu dengan menggunakan kekuatannya. Henry berkata bahwa semua ini adalah jebakan Mogadorians untuk menangkap John. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang ternyata adalah seorang Mogadorians. Henry menyelamatkan John dari serangan Mogadorians dan menyuruhnya pergi. Ia menembakkan senjatanya sehingga Mogadorians itu pun kalah. Di sisi lain, John dan Sam berusaha mencari kunci mobil yang menghilang di waktu genting. Henry kemudian masuk dan menyuruh John menggunakan kekuatannya untuk menyalakan mesin. Mogadorians tadi kini kembali mengejar mereka lalu terbang ke depan kaca mobil dan menancapkan pedangnya ke arah John. Henry mengorbankan dirinya demi John dan John pun mengeluarkan kekuatannya sehingga mereka berhasil menyingkirkan satu Mogadorians dan pergi dari tempat itu. John berusaha menghentikan darah yang keluar dari tubuh Henry. Ia kemudian memberikan batu milik Malcolm yang bisa melacak keberadaan anak nomor lainnya. John membawa tubuh Henry keluar mobil, lalu tak lama kemudian Henry pun meninggal dan berubah menjadi debu. Di sisi lain, dua orang pria tadi dibunuh oleh para Mogadorians. John dan Henry dituduh sebagai tersangka dari pembunuhan tersebut. Saya memberitahu John bahwa mereka harus segera pergi karena polisi mengincar mereka. Saya melihat belahan batu yang dipegang Sam dan ia kemudian berkata bahwa ayahnya menyimpan setengah batu itu di rumahnya. Sam pun berniat untuk pulang ke rumah, tapi John menyuruh Sam untuk mengantarkannya ke pesta untuk menemui Sarah. Sam pun mencari batu itu dan berhasil mendapatkannya. Kini John melewati kerumunan orang yang sedang berpesta. Mark yang melihat John pun menelepon polisi untuk menangkapnya. Sarah meminta John untuk mengungkapkan identitasnya, tapi polisi lebih dulu datang sehingga John pun terpaksa untuk segera pergi.
Sarah berusaha menghentikan John, tapi ia malah salah langkah dan berujung jatuh dari atap. Untungnya John berhasil menyelamatkannya. Sarah dan John pun segera pergi menjauhi para polisi yang mengejar mereka. Di sisi lain, seorang polisi pergi bersama Mark yang mengetahui di mana Sarah akan membawa John bersembunyi. Yang tak lain adalah sekolah. Tiba-tiba datanglah para Mogadorians yang mengincar Mark untuk mencari keberadaan John dan juga Sarah. Scene lalu berpindah menampilkan John dan Sarah yang berada di sekolah, tepatnya di ruangan tersembunyi milik Sarah. John menunjukkan kekuatannya pada Sarah, sedangkan Mark kini berada di sekolah bersama dengan Mogadorians. Sam yang berada di halaman sekolah menelpon John untuk memberitahunya bahwa ada Mogadorians di dekat mereka. John pun bersiaga lalu membawa Sarah keluar dari sana. Mereka mendengar suara teriakan Mark yang diseret paksa oleh Mogadorians. Mark bahkan dilempar mengenai kaca jendela yang ada di depan John dan juga Sarah. Kemudian datanglah nomor 6 yang siap melawan Mogadorians menggunakan senjata dan juga kekuatannya yang sudah terlatih. Nomor 6 menancapkan pedang yang bisa langsung memusnahkan Mogadorians. Setelah berhasil mengalahkan 2 Mogadorians, nomor 6 berkenalan dengan John. Lalu Sarah memberitahu bahwa ada terowongan di bawah sekolah yang bisa dijadikan tempat pelarian. Di sisi lain, Sam yang masih berada dalam mobil bersama dengan si anjing yang bernama Bernie melihat makhluk yang sangat besar keluar dari truk yang dibawa oleh Mogadorians. Bernie yang melihat itu tiba-tiba menggonggong dan ikut berubah wujud yang membuat Sam berlari ketakutan. John, Sarah, dan nomor 6 pun bertemu dengan Sam yang ketakutan lalu memberitahu mereka tentang sesuatu yang keluar dari truk. Saat Sam ingin berkenalan dengan nomor 6, datanglah monster tadi kemudian menyerang mereka. John mengalihkan perhatian monster itu lalu bertarung dengannya. John hampir saja menyerah, namun untungnya Bernie datang menghajar monster tersebut. Di sisi lain, nomor 6 bertarung dengan Mogadorians, lalu dibantu oleh John. Nomor 6 menyuruh John untuk memukulnya karena ia butuh kekuatan tambahan. Setelah energinya kembali, John dan nomor 6 bekerja sama mengalahkan Mogadorians dan 2 Mogadorians lainnya berhasil dimusnahkan. Di sisi lain, monster dan Bernie bertarung sengit. Bernie menggigit tubuh monster itu hingga ia berubah menjadi debu. Bernie pun ikut berubah wujud menjadi anjing biasa dengan kaki yang pincang. Scene lalu berpindah menampilkan keempat remaja yang berusaha menyelamatkan diri dari Mogadorians. John dan nomor 6 menyerang Mogadorians, sedangkan Sam dan Sarah berlari ke arah lain. Mereka bertemu dengan satu Mogadorians dan untungnya Sam membawa senjata lalu memusnahkan Mogadorians tersebut. Di sisi lain terlihat John dan nomor 6 berhasil mengalahkan 2 Mogadorians dan hanya menyisakan satu ketua Mogadorians. Tiba-tiba monster menangkap nomor 6 lalu membawanya terbang. John yang sedang bertarung melawan ketua Mogadorians pun terpaksa menjatuhkannya untuk menyelamatkan nomor 6. Tepat saat John berhasil membantu nomor 6, ia mendapat serangan dari ketua Mogadorians. Nomor 6 berhasil membunuh monster tersebut dan kini John dan nomor 6 sama-sama hampir kehabisan tenaga. Ketua Mogadorians kemudian mengangkat tubuh John dan bersiap untuk membunuhnya. John lalu menggunakan sisa kekuatannya untuk melawan Mogadorians. Nomor 6 bangkit dan membantu John, lalu terjadilah ledakan dahsyat. Nomor 6 menjadi tameng yang melindungi John, Sarah, dan juga Sam dari ledakan tersebut. Scene lalu berpindah menampilkan nomor 6 yang menyatukan bongkahan batu milik Malcolm. Namun batu itu malah hancur menjadi debu. Kemudian datanglah Mark yang memberikan kotak milik John. Mereka pun berbaikan. John berkata pada nomor 6 bahwa mereka akan pergi bersama Sam dan ia kemudian menarik tangan Sarah untuk mengucapkan salam perpisahan. Lalu datanglah Bernie menghampiri John dan mereka pun pergi untuk mencari nomor-nomor lainnya. Dan film I Am Number 4 pun selesai. Gimana guys, film kita kali ini seru nggak tuh? Silahkan kalian komen di bawah ya. Kalau kalian merekomendasikan film, silahkan kalian komen juga. Pasti Mimin baca. Oke, sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan jangan menyerah karena hal-hal besar membutuhkan waktu. Jadi bersabarlah. Dadah.